Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Bu Min dalam pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 5 tentang daur ulang sampah. Simak baik-baik videonya ya. Berikut standar kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai. Ayo kita maju, mari kita lakukan selalu. Anak-anak, berikut adalah gambar yang sering kita temukan di sekitar kita, yaitu sampah. Kebanyakan dari sampah tersebut adalah berasal dari plastik. Bayangkan ada 2000 kantong plastik digunakan setiap menit. 73% sampah di dunia adalah sampah plastik. Sampah tersebut berakhir di tempat pembuangan sampah akhir. Kadang juga bisa kita lihat di pesisir pantai ataupun di pesisir sungai. Hingga di dalam laut dan di dalam sungai juga terdapat sampah. Coba kita lihat sampah yang ada di lautan dan juga di sungai. Oleh karena itu, maka kita bijaklah dalam mengelola sampah agar dapat dikelola dan didaur ulang kembali. Kenali tempat sampah sesuai dengan tempatnya. Hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah anorganik, dan merah untuk sampah berbahaya. Apa bedanya sampah organik dengan sampah anorganik? Sampah organik yaitu sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Contohnya sisa-sisa makanan, daun-daun yang kering, makanan yang busuk. Sedangkan anorganik yaitu sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses. Sampah ini tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami dan umumnya memerlukan waktu yang lama. Anak-anak, coba kita lihat gambar berikut ini, yang mana botol plastik dari tahun ke tahun tidak mengalami penguraian. Sampah dari botol plastik hanya dapat terurai selama 450 tahun. Kemudian kaleng selama 200 tahun, plastik bungkusan 100 tahun, kantong plastik selama 20 tahun, kapsul 10 tahun, kemasan dari karton selama 5 tahun, sedangkan styrofoam tidak dapat diuraikan. Maka dari itu, sampah tersebut dikelola, dipilah untuk dapat didaur ulang. Cara mengelola sampah yaitu dengan melakukan kegiatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, membawa botol minuman sendiri, tidak menggunakan sedotan plastik, membeli dan mendukung produk yang ramah lingkungan, serta membawa kantong belanja sendiri supaya tidak menimbulkan sampah. Kota-kota besar sekarang jarang loh menggunakan sedotan. Kalau dulu belanja menggunakan plastik, sekarang membawa tas belanja sendiri untuk digunakan berbelanja. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Misalnya untuk pot tanaman, gunakan gelas bekas minuman, ataupun kemasan-kemasan dari minyak, ataupun ban-ban yang sudah tidak terpakai lagi, ataupun botol-botol dari plastik. Sekarang recycle, yaitu mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contohnya kerajinan dari bungkus plastik yang dibuat tas ataupun dibuat keterampilan lain seperti kertas koran yang dianyam menjadi barang-barang yang bermanfaat.
Bahkan plastik juga menjadi bahan baku untuk pembuatan jalan, aspal, dan popok sekali pakai bisa didaur ulang menjadi bahan bangunan. Daur ulang sampah organik untuk pembuatan pupuk kompos. Berikut cara pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga. Pun manfaat pengomposan itu mengurangi sampah organik di tempat penampungan sampah, mendaur ulang limbah dapur, menyuburkan tanah kebun, memanfaatkan sampah organik, menghindari penggunaan pupuk kimia, serta menghindari penyakit pada tanaman. Kebiasaan apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Kita bisa menjaga lingkungan dengan menghabiskan makanan tanpa sisa, bijak dalam menggunakan listrik, mulai berkebun di rumah, daur ulang barang bekas, menggunakan produk ramah lingkungan, bersepeda atau naik transportasi umum. Mari kita jaga, mari kita pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Karena kalau kita tidak peduli, maka akan susah sendiri. Menyelamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan. Ingat, bumi cuma satu. Di sini rumahku, juga rumahmu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang daur ulang sampah. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.